Halo semuanya, selamat datang di video kami. Di video ini kami akan membahas ekonomi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Perkenalkan, saya Salwa Fitri dan keempat teman saya yaitu Resya, Najwa, Amanda, dan Fandi yang akan menjelaskan topik tersebut. Kami berterima kasih kepada Ibu Putri Silaban selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi makro yang telah mengarahkan dan mendidik kami dalam pembelajaran. Baik, ekonomi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dua konsep yang saling terhubung. Bukan cuma soal pendapatan negara yang naik loh, tapi juga soal perubahan sosial, kesejahteraan yang makin merata, dan kehidupan yang lebih baik untuk semua orang. Let's go, kita bahas. Baik, yang pertama ada pengertian pembangunan ekonomi. Kalau kita ngomongin pembangunan ekonomi, sebenarnya bukan cuma soal pendapatan negara yang naik loh. Pembangunan ekonomi itu juga lebih luas, mulai dari perubahan sosial, struktur masyarakat, sampai pembaruan sistem di berbagai lembaga. Intinya, tujuan pembangunan ini adalah supaya semua orang bisa hidup lebih baik, sejahtera, dan merasakan keadilan. Pembangunan ekonomi juga fokus pada hal-hal penting seperti mengurangi kemiskinan, memeratakan pendapatan, membuka akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Nah, supaya kita tahu pembangunan ekonomi ini beneran berjalan, biasanya dipakai indikator seperti IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, Gini rasio, tingkat kemiskinan, pengangguran, dan juga akses terhadap layanan dasar seperti air bersih dan pendidikan. Selanjutnya ada pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses meningkatnya kemampuan suatu negara memproduksi barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Biasanya, pertumbuhan ekonomi ini diukur lewat indikator seperti produk domestik bruto atau PDB dan produk nasional bruto atau PNB. Fokus utama dari pertumbuhan ekonomi ada pada angka, yaitu bertambahnya hasil produksi dari berbagai sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa baik suatu negara memperluas aktivitas ekonominya. Biasanya, hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti investasi, kemajuan teknologi, peningkatan modal, dan kualitas tenaga kerja. Tapi perlu diingat, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berarti pemerataan kesejahteraan, karena belum tentu semua lapisan masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung. Semua itu supaya pertumbuhan ekonomi nggak cuma dinikmati sebagian orang, tapi bisa dirasakan semua lapisan masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Bukan cuma soal angka, tapi juga perubahan nyata. Struktur ekonomi yang makin kuat, ilmu pengetahuannya berkembang, teknik yang makin canggih, dan tentu saja kualitas hidup masyarakat yang makin baik. Pertumbuhan ekonomi itu kayak nilai rapor yang naik, angkanya yang makin besar, produksi barang dan pendapatan negara tambah banyak. Ngomong-ngomong, pembangunan ekonomi itu punya 3 elemen penting nih. 1, pembangunan itu proses, kayak kita yang bertumbuh dari bayi jadi orang dewasa. 2, usaha bareng-bareng meningkatkan pendapatan per kapita. Semua elemen masyarakat ikut bergerak buat kesejahteraan. Dan yang terakhir, pendapatan per kapita harus terus naik dalam jangka panjang. Meskipun kadang ada badai kecil, kayak bencana alam atau konflik, perjalanan tetap lanjut. Jadi, pembangunan itu perubahan hidup yang makin membaik, pertumbuhan itu angka yang naik. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu masalah pokok pembangunan ekonomi dan karakteristik negara sedang berkembang. Indonesia, negara besar dengan 34 provinsi, punya mimpi membangun ekonomi yang kuat. Tapi perjalanan ini penuh tantangan. Menurut Bo Naraja Purba dan berbagai sumber lain, ada 4 masalah pokok yang jadi perhatian. Yuk kita lihat 4 masalah utama yang sering muncul. 1. Ketimpangan pembangunan. Ada daerah yang maju banget, tapi ada juga yang masih tertinggal. Ini bikin jurang kesejahteraan antar daerah makin lebar. Kalau nggak hati-hati, bisa ganggu stabilitas sosial juga loh. 2. Kemiskinan. Masih banyak rakyat Indonesia yang hidup pas-pasan. Distribusi pendapatan belum merata. Bahkan di negara maju pun, masalah ketimpangan ini masih ada, meskipun beda tingkatannya. 3. Dilema pertumbuhan ekonomi dan impor. Industri kita masih banyak bergantung pada barang dari luar negeri. Di sisi lain, pertanian dan peternakan dalam negeri outputnya belum optimal, sementara jumlah penduduk terus meningkat. 4. Tingginya angka pengangguran.
Lapangan kerja belum sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang terus bertambah. Akibatnya, banyak yang belum terserap di dunia kerja. Oke teman-teman, materi selanjutnya yaitu karakteristik negara berkembang. Apa sih yang membuat sebuah negara disebut negara berkembang? Yuk kita bahas satu persatu. 1. Pertumbuhan penduduk tinggi. Penduduk bertambah cepat banget, 2-4 kali lipat dibanding negara maju. Yang kedua, tingkat pengangguran tinggi. Banyak yang siap kerja, tapi sayangnya lowongan kerja terbatas. 3. Produktivitas rendah. Faktor produksi terbatas, tenaga kerja belum maksimal, akhirnya output pun kecil, daya beli pun rendah. 4. Kualitas hidup masih rendah. Gizi, pendidikan, kesehatan masih banyak butuh peningkatan. Yang kelima, tergantung pada sektor pertanian. Kebanyakan bekerja di pertanian, padahal sektor ini rentan banget sama cuaca dan harga pasar. 6. Pasar dan informasi nggak sempurna. Ada monopoli dan oligopoli. Informasi ekonomi belum tersebar merata. 7. Ketergantungan tinggi pada angkatan kerja. Banyak banget usia produktif, jadi beban ekonominya juga besar. 8. Tergantung pada ekonomi luar. Masih mengandalkan ekspor barang mentah, jadi gampang goyah kalau pasar global merubah. Materi selanjutnya yaitu pengertian ukuran pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu lebih luas teman-teman. Kita bicara soal perubahan sosial, kualitas hidup yang makin baik, dan tentu aja pemerataan kesejahteraan. Nah, gimana caranya kita mengukurnya? Ini dia. Yang pertama, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Ngukur kualitas hidup dari kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Semakin tinggi IPM, semakin maju negaranya. Yang kedua, tingkat kemiskinan. Kita lihat berapa persen masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Semakin dikit, semakin bagus. Yang ketiga, tingkat pengangguran. Pengangguran yang rendah berarti banyak orang yang produktif dan berdaya. Yang keempat, Gini ratio. Mau tahu seberapa merata pendapatan masyarakat? Lihat Gini ratio. Semakin kecil nilainya, semakin adil pembagiannya. Yang kelima, akses pendidikan dan kesehatan. Kalau sekolah dan fasilitas kesehatan makin gampang dijangkau semua orang, berarti pembangunan makin keren. Jadi teman-teman, pembangunan itu bukan cuma soal tumbuh, tapi juga soal semua orang bisa maju bareng-bareng. Pertumbuhan ekonomi itu gampangnya negara menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dari sebelumnya. Tapi ingat, ini soal angka. Belum tentu semua orang merasakan manfaatnya. Nah, untuk mengukurnya, kita pakai beberapa indikator penting. Pertama, PDB atau Produk Domestik Bruto. Ini menghitung semua barang dan jasa yang dibuat di dalam negeri selama setahun. Besar PDB sama dengan besar output negara. Tapi belum tentu semua masyarakat sejahtera loh. Kedua, PNB atau Produk Nasional Bruto. PNB memperhitungkan semua pendapatan warga negara, baik yang di dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi, kita tahu seberapa besar kontribusi semua warga negara. Ketiga, pendapatan per kapita. Ini hasil dari pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Cocok buat tahu rata-rata pendapatan orang-orang. Walau tetap harus hati-hati karena belum tentu semua kebagian rata. Keempat, laju pertumbuhan ekonomi. Ini ngukur seberapa cepat ekonomi kita bertumbuh setiap tahun. Biasanya dihitung dari pertumbuhan PDB real dan jadi patokan utama buat menilai kebijakan ekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu lebih dari sekedar angka ya. Harus dilihat juga dari sisi pemerataan dan kesejahteraan. Sekian penjelasan dari kami, semoga video tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.